Perkenalkan, nama saya Arina Septiana dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 431201102114, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Latar belakang. Derasnya arus globalisasi saat ini berdampak pada semua aspek kehidupan, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan termasuk juga bahasa. Di dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Dan ada baiknya bangsa Indonesia memulai dari mengembangkan potensi bahasa persatuannya, yaitu bahasa Indonesia. Banyak para ahli yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki sejumlah potensi untuk berkembang menjadi bahasa internasional. Namun untuk menuju dunia internasional tidaklah mudah. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? 2. Apa pentingnya peningkatan peran dan kedudukan bahasa Indonesia? 3. Apa yang dimaksud berbahasa Indonesia yang baik dan benar? 4. Apakah yang dimaksud dengan literasi bangsa dan jenis-jenis literasi? Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Saat ini keberadaan bahasa Indonesia menjadi tantangan yang serius, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Bahasa Indonesia yang seharusnya harus terus dilestarikan, keberadaannya sekarang ini cenderung mengalami pergeseran. Sikap kurang peduli dari seluruh pengguna bahasa menjadikan bahasa Indonesia tidak mendapat kedudukan yang pantas di kalangan penggunaan. Bahasa Indonesia justru hanya sebagai perlambangan dalam kegiatan-kegiatan resmi saja. Bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya sebagian slogan saja. Peningkatan peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sejak SD mungkin sudah akrab kita ketahui dalam slogan bahasa Indonesia. Akan tetapi mungkin guru bahasa Indonesia belum menjabarkan pengertian apa itu bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa yang baik dan benar itu mengacu pada ragam bahasa yang memenuhi persyaratan baik dan benar. Pengertian literasi bangsa dan jenis-jenis literasi. Menurut Elizabeth Sulby, literasi adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi, di mana orang tersebut tidak hanya memiliki kemampuan membaca saja, tetapi juga memiliki kemampuan menyimak, berbicara, serta menulis. Kesimpulan, perkembangan bahasa Indonesia yang pesat dan sudah dikenal oleh banyak lembaga pendidikan di mancanegara memunculkan harapan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Karena di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai panduan untuk menyusun dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu tertera bahasa dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pun penting untuk dilestarikan oleh penutur aslinya.